Selamat datang para sahabat ternak di channel Inspirasi Ternak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai litter atau alas kandang pada usaha peternakan ayam broiler. Bagi para sahabat yang baru menonton channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update informasi terbaru terkait dunia peternakan, terutama dunia peternakan ayam broiler. Alas kandang atau yang biasa dikenal dengan sebutan litter adalah merupakan suatu bahan yang digunakan untuk mengisi atau melapisi lantai kandang. Litter memiliki beberapa fungsi, yaitu menyerap kelembapan atau kadar air, sebagai penyerap kotoran atau feses ayam broiler, membatasi kontak kaki ayam secara langsung dengan lantai kandang, dan menyerap panas dari pemanas sehingga mampu memaksimalkan suhu ketika anak ayam broiler masih berada pada masa brooding. Jika selama ini bahan yang umum dipakai untuk litter hanyalah sekam padi, akan tetapi sebenarnya banyak bahan yang bisa menjadi alternatif dipakai sebagai litter atau alas kandang. Bahan-bahan yang bisa dipakai sebagai litter sebaiknya memenuhi syarat berikut, yaitu berbahan ringan, mudah menyerap air, empuk, netral tidak berbau, aman tidak beracun, ukuran partikelnya sedang, daya serap kelembapannya rendah, murah dan mudah didapatkan. Berikut ini adalah beberapa bahan yang umum digunakan sebagai litter atau alas kandang. Yang pertama yaitu serbuk gergaji. Serbuk gergaji merupakan bahan yang sangat baik apabila digunakan sebagai alas kandang. Serbuk gergaji yang bisa dipakai sebagai alas kandang adalah serbuk gergaji yang berasal dari industri pembuatan barang-barang mebel atau industri pembuatan palet. Bukan serbuk gergaji dari industri pemotongan kayu yang masih baru ditebang. Hal ini dikarenakan serbuk gergaji dari pemotongan kayu yang baru ditebang memiliki kadar air yang sangat tinggi. Sedangkan serbuk gergaji pada industri mebel dan pelet sudah mengalami pengeringan sehingga kadar airnya sangat rendah. Serbuk gergaji memiliki ukuran sedang, dalam artian tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Hal ini cocok dan memenuhi kriteria sebagai litter atau alas kandang yang baik. Hanya saja ada sedikit kekurangan yang harus kita siasati, yaitu serbuk gergaji rentan lembab sehingga mudah berjamur. Bahan kedua yang umum dijadikan sebagai litter atau alas kandang adalah sekam padi. Sekam padi memiliki daya serap kotoran yang sangat tinggi, namun memiliki kekurangan yaitu sekam padi mudah menggumpal. Harga sekam padi relatif murah dan ketersediaannya melimpah. Seiring masyarakat masih mengonsumsi nasi yang berasal dari padi, sisa penggilingan padi yang berupa sekam padi akan selalu ada. Namun, akhir-akhir ini di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ketersediaan sekam padi mengalami kelangkaan dan harganya melambung tinggi. Bahan
Bahan ketiga yang biasa dipakai sebagai litter atau alas kandang ayam broiler adalah kulit kacang. Kulit kacang yang bisa dipakai sebagai litter atau alas kandang berasal dari sisa panen petani kacang atau sisa industri pengolahan kacang. Sifatnya hampir sama seperti sekam padi, yaitu daya serapnya terhadap kotoran sangat tinggi dan mudah menggumpal. Apabila kita berada atau bertempat tinggal di dekat industri pengolahan kacang, sisa kulit kacang memiliki harga yang murah dan ketersediaannya banyak. Namun, apabila di daerah kita tidak terdapat industri pengolahan kacang, tentu sisa kulit kacang menjadi barang yang langka. Bahan ketiga yang bisa dipakai sebagai litter atau alas kandang adalah pasir. Pasir yang bisa digunakan sebagai litter dapat berasal dari gunung, yaitu pasir yang berwarna hitam, pasir yang berasal dari batu kapur, maupun pasir putih yang berasal dari pantai. Akan tetapi, pasir memiliki harga yang cukup tinggi dan materialnya tergolong berat, sehingga pasir menjadi material yang kurang populer untuk dijadikan sebagai litter. Bahan berikutnya yang bisa dipakai untuk litter atau alas kandang adalah bonggol jagung cacah. Bonggol jagung sendiri merupakan bahan sisa dari kegiatan penggilingan jagung, baik penggilingan skala industri maupun penggilingan skala petani kecil rumahan. Harga bonggol jagung relatif murah, bahkan seringkali gratis ketika kita mau mengambil sendiri dari tempat penggilingan. Namun sayangnya, ukuran bonggol jagung utuh masih terlalu besar bagi ayam broiler. Untuk dijadikan alas kandang atau litter, agar bisa dipakai sebagai alas, bonggol jagung harus melalui proses pencacahan untuk membuat ukurannya menjadi lebih kecil terlebih dahulu. Bahan kelima yang bisa dipakai sebagai litter atau alas kandang adalah jerami. Jerami merupakan limbah dari tanaman padi yang baru saja mengalami proses pemanenan. Ketersediaannya melimpah dengan harga yang sangat murah, bahkan gratis apabila bersedia mengambilnya sendiri. Namun sayangnya, ukuran dari jerami ini masih terlalu panjang sehingga memiliki daya serap yang rendah. Akan tetapi, jerami dari sisa panen padi bisa menjadi alternatif ketika bahan alas yang biasa kita pakai sedang mengalami kelangkaan. Demikian sharing video dari kami tentang bahan litter atau alas kandang. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.